alamin. Setinggi puji sedalam syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang kasihnya tak belas kasih dan yang sayangnya tak terbilang. Kemudian salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah menyampaikan salawat dan salam rindu kita buat Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 11 Padang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 11 Padang, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping SMA Negeri 11 Padang, yang terhormat Bapak Ibu Panitia Pesantren SMA Negeri 11 Padang, dan yang teristimewa sekali buat anak-anak ibu yang hadir di aula pada hari ini. Baiklah anak-anak semua, langsung saja kita masuk penyampaian materi pada pagi hari ini, yaitu tentang ibadah, keutamaan, dan hikmah sholat fardu yang akan disampaikan oleh Bapak Zulfan S.Agi. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang susah banyak. Apa salam tidak jawabnya muka kau lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergema di atas angkasa sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Siapa tuh panitia lo? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA 11 Padang berserta wakil, yang kita muliakan ibu-ibu majelis guru, yang kita hormati bapak-bapak majelis guru SMA 11 Padang, yang kami hormati panitia pelaksanaan Pesantren Ramadan 2022, yang kami cintai anak-anak kami semuanya. Baiklah, sebelum saya memberikan materi pelajaran pada pagi hari ini, ada juga yang perlu saya sampaikan. Saya saat sekarang ini adalah sebagai narasumber undangan, maka itu perlu saya sampaikan perkenalan dulu kepada kalian. Lah kenal kalian? Kacau kesobok. Nama apa? Zulfan Usman. Tempat kerja di SMA 11. Di SMA 11 Sikono, Sumbar.
Halo. Terlalu tinggi wan apa? Dah ada aku nih. Kata itu tadi. Lah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita syukurkan di bulan Ramadan ini, terutama sekali tidak boleh mota soal apa menerangkan tentang ibadah itu salah-salah. Maka itu kalian dengan nak lalu silakan lalu, jangan mota aja lah. Apa agama kita nak lalu jangan mengganggu. Soal kau ibadah salah-salah juga salah penerimaan. Apa yang kita syukurkan kepada Allah? Yo awak tidak menyangka dan tidak menduga pada tahun ini kita masih ditemukan oleh Allah, yakni puasa Ramadan. Ada di antara kalian atau kawan kalian, kalian cari-cari dulu tahun kepatang samu, walaupun tidak pesantren tapi samu puasa Ramadan. Di tahun ini tidak ada nampak munculnya. Ya mota aja bahas lain apa. Pak bisa kalau menjalan itu mota terganggu. Tidak ada nampak. Lah kembali kehadiran Allah, wafat atau meninggal. Kita masih dipanjangkan Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah puasa. Nah, kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita belum tentu apakah sampai habis puasa tahun ini atau enggak. Ngerti itu? Kalau habis kita puasa pada tahun ini, mungkin puasa tahun ini puasa terakhir. Danga mana? Itu di belakang. Bisa jadi puasa tahun ini puasa terakhir. Mengapa itu? Kita tidak tahu. Sedangkan kita belum tentu sampai ke rumah lain. Nah, kalau tentu itu, tentu kita harus menjaga ibadah puasa. Awak jaga puasa. Bukan yang kita jaga itu hanya makan ndak, minum ndak. Kau mengecek bentuk itu bisa rusak puasa. Maka itu puasa itu berat. Kalau untuk menahan lapar, haus, anak-anak SD kelas 5, kelas 6 itu tidak makan tuh. Main-mainnya dengan kawannya. Tapi ada satu tidak tahannya. Kalau ini bercakap, kalau dia apa pemainnya diganggu oleh kawannya, ini pecah itu. Ama apa? Mami nini kalian ada bentuk itu. Maka ibadah puasa nol. Dengarkan benar. Tidak ada arti puasa tadi. Pahala puasa tadi menutupi dan cari awak tadi. Apalagi sakit hati. Payah puasa ini, puasa payah. Waktu ibadahnya lama, panjang. Kalau kita sholat itu waktu ibadahnya paling lama 10 menit cuman. Mulai takbiratul ihram berakhir sampai salam. Itu di belakang. Sudah lagi puasanya mau tahu. Pokoknya ceria-ceria tidak puasa sudah. Wanita-wanita belakang tadi lah.
Bibi saja lah bentuk delima berkali. Wih, dengar, jangan rusak. Jadi puasa itu tuh waktunya panjang, waktu ibadah itu panjang. Awak cami. Kalau ibadah sholat 15 menit dari takbir sampai salam. Itu kan ibadah tuh. Tidak boleh mengecek, tidak boleh mota, tidak boleh berjanji kawan. Kalian apa cari atur di sembahyang zuhur, Bu? Sembahyang. Selama aku banyak yang aneh-aneh, yang langkah-langkah yang harus dilestarikan buat kandang lihat tuh. Sambil sembahyang nyemotan kawan, gak aneh, kadang terukuk ya. Allah. Ngerti bahasa saya, bahasa Indonesia kampung saya, ngerti. Itu termasuk musik itu yang 10 menit tadi ibadah tuh. Kalau salah-salah rusak tuh. Sedangkan melihat saja tidak boleh melihat ke lain dari mata sujud. Allahu Akbar gitu. Tidak percaya bukan. Seluruh ulama keempat mazhab sependapat. Maka itu kalau sholat itu hanya tetap sujud. Kau tidak kalian cari telepon kawan untuk macam-macam bunga itu bunga cili ayam. Atau kini yang sedang tenarnya bunga apa janda. Janda tentulah bolong. Apa ibadah? Apa ini namanya? Yoda. Kan kecil-kecil dulu. Ngerti? Itu yang 10 menit tadi. Udah boleh awak itu. Kalau niatnya itu batas bayar. Apa kalau masuk materi lah itu mau tahu biasa saja. Soalnya waktu 2 jam kalau bawa motor lama banget. Kalau badang isi amplop dah bah. Tapi tidak. Iya. Nanti iya. Ibu kalau 2 jam bilang puasa kok Bu, mesti sekurang-kurangnya 3,5. Kamu tidak menentu apa puasa kok? Iya. Apa ceramah apa terus terang tidak ada yang di bawah 2,5. Iya, waktunya hanya 15 menit. Ikut 2 jam Bu. Jadi Bu, ketua panitia. Iya itu ketua panitia itu Pak Lupan, tahu Pak Lupan dia. 2 jam. 2 jam. Taruhlah kalau di masjid itu 15 menit 300, kalau bisa 2 jam berapa? 120 menit. Jadi beratus. $1.200.000. Sekali tagak kok ya. Itu Pak Raples $1.200.000 disuka Raples. Dapat tagak sekali tagak. Kau mau kecil kepada sekolah, kau kecil kok. Pak, ambo bandingan Pak, ambo ceramah dalam puasa. Kayaknya apa kepala itu? Kalau di masjid itu Pak 15 menit itu 300. Iku ambo memberikan materi sama pesantren 2 jam. Berarti honor apa ambo sekali tagak tuh Pak $1.200.000. Tidak usah lah Pak, $1 lah. 2 kali ambo, besok ada sekali lain. Masalah jenazah. Lumayan 2 juta ke cukup ongkos beli minyak oto ke pulang kampung. Iya
dah. Apa bentuk itu betapa beruntungnya orang mempunyai ilmu pengetahuan. Tidak baik. Apa dah tu pakai patung-patung? Di mana kayu sih ke bawah? Motivasi kalian belajar. Kalau punya harato, itu balik itu membawa. Tapi ilmu itu di mana kagak di situ. Woi, dengarlah. Tapi kok ilmu yang baik kok. Kalian ilmu dukun, bukan ilmu syirik. Jadi kalau puasa itu waktunya panjang. Kau sedang ibadah. Berapa lama waktunya kita ibadah puasa itu? Mulai setar itu dari mulai masuk subuh imsak. Itu sudah masuk subuh tuh ibadah tuh. Sampai kapan batasnya? Nah tenggelam matahari. Berapa lama waktu ibadah? 12 jam. Atau hampir 12 jam. Itu suasana ibadah. Woi, dengarkan banget supaya kalian nanti tidak kecewa. Nanti jangan kalian bertanya dengan malaikat, bertanya dengan Allah. Allah, mampu nilai puasa kami tahun 2022 kodado. Tidak boleh bertanya awak tahu seorang. Lah, ngerti? Jadi waktu ibadahnya itu lama 12 jam. Yang selama 12 jam itu benar-benar ditahan tuh. Sadar. Woi, dengar. Udah makan dan minum saja. Tiada hal yang membatalkan puasa itu tidak disadari. Berbuat, ternyata yang awak berbuat itu merusak ini. Menceritakan kawan. Ini kawan itu ya. Hidung pesir. Ini bau hidung. Kasturi itu. Ini memang dibagi oleh Allah bau mulut itu. Bulan puasa cuma yang berbeda dan bulan puasa tidak ada. Itu memang Allah beri. Nanti bau mulutnya orang berpuasa itu di akhirat besok sama dengan bau minyak kasturi harum. Iyalah busuk. Kalau kalian ingin mencium jangan pula kalian musuh mencari-cari dan tak ada virus. Ngerti? Camik. Karena ibadah puasa, dengarkan. Ibadah puasa itu orang tidak bisa menilai. Ya tak? Orang tidak bisa menilai kita puasa. Apa yang laki-laki aja lah kalau kudus itu jelas ada yang tidak puasa. Woi, kalian jelas ada yang tidak puasa. Kalau anak laki-laki kok ikut puasa Islam kan? Lah balik kan? Lah berakal kan? Sanggup kan? Mungkin di antara kalian kuat tidak puasa. Kalian yang tahu. Kalian yang tahu tidak puasa. Allah, kami tidak tahu, kami menganggap kalian puasa saja. Maka itu ibadah puasa ini orang tidak bisa menilai. Tapi kalau sholat bisa orang menilai. Itu sana. Orang itu haji nampak. Orang itu berwakaf nampak. Orang itu pergi sekolah nampak. Tapi tentang puasa orang tidak tahu. Tidak dapat orang mengetahui. Kalian tahu apa puasa atau tidak? Bagaimana? Maka kalian tahu. Tentang apa tadi mari minum di luar? Kalian. Jadi yang tahu kita puasanya Allah. Maka itu kata Allah, puasa ini adalah untukku. Ngerti kalian dong? Wih, puasanya adalah untuk karena Allah yang mengetahui. Allah, selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma wa ala kama ta'ala sayyidina wa ala il kok nilai tak sama di luar Ramadan berapa? Selawat tadi 10 kali memang pada panen, bulan panen ibadah. Maka itu Rasulullah sebelum masuk Ramadan itu berdoa,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan aku, kata Rasulullah, keberkahan kami pada bulan Rajab dan keberkahan kami pada bulan Sya'ban, dan panjangkan usia kami dan sampaikan kami bulan Ramadan. 3 bulan itu berturut-turut ada keistimewaannya. Di bulan Ramadan keistimewaannya luar biasa yang akan kita pelajari. Kalau bulan Ramadan dulu, di bulan Rajab masalah sholat. Di bulan Sya'ban apa? Di bulan Sya'ban itu apabila selesai ibadah dan ditunggu-tunggu lagi dulu. Tidak dikumpulkan seluruh ibadah. Berbeda bulan yang lain. Bulan lain itu bersektornya kepada mereka pada waktu maghrib. Tetapi kalau di bulan Sya'ban itu selesai ibadah langsung malaikat angkat amal tadi, langsung lapor kepada Allah. Begitu keistimewaannya. Dan sampaikan kami dan panjangkan umur kami, kata Rasulullah, pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu luar biasa. Dengar. Tuh di belakang. Perintah ibadah puasa Ramadan itu, perintah ibadah puasa Ramadan itu turun ayatnya pada bulan Sya'ban, pada hari Senin, pada tahun kedua hijrahnya Rasulullah. Berarti ayat itu turunnya di kota Madinah. Belum masuk Ramadan, tetapi ayatlah turun. Ya kenapa? Kalau ayatnya turun di bulan Ramadan, bagaimana orang akan puasa? Bagaimana Rasulullah menyampaikan? Bulan Ramadan sudah sampai, tapi ayat Allah turunkan kepada bulan Sya'ban supaya di bulan Sya'ban itu Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, wahai umatku, ada nanti satu perintah Allah. Kapan? Di bulan Ramadan. Untuk apa? Berpuasa. Maka turun ayat itu pada bulan Sya'ban. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Pada bulan Sya'ban, pada hari Senin tahun kedua hijrah. Coba lihat dalam sejarah ini asbabun nuzul turunnya ayat itu. Nah, maka di dalam bulan Ramadan ini kita beribadah itu dilipat gandakan. Ibadah yang sunnah, salat tarawih wajib atau sunnah? Sunnah. Itu sunat muakkad. Katakan sunat muakkad, sunat yang menghampiri wajib, yang tidak wajib tapi hampir kepada wajib. Itu nilai itu sama nilai ibadah wajib. Dia sunnah, tetapi nilai pahalanya sama dengan wajib. Bayangkan, di situ keistimewaannya di bulan Ramadan ini. Kita berselawat di bulan Ramadan ini tidak sama nilainya di luar bulan Ramadan. 10 kali lipat, ada yang mengatakan sampai 70 kali lipat pahalanya. Maka itu orang sebelum masuk Ramadan gembira orang menyambut Ramadan. Dengar. Gembira kita masuk Ramadan itu. Kenapa gembira? Karena bulan panjang itu ada. Nah, jadi anak-anak kami berselawat kita itu dilipat gandakan. Dan kemudian selawat itu suatu perintah, bukan suatu kebiasaan. Selawat itu perintah, itu ada dalil. Apa dalilnya? Itu surat Al-Ahzab ayat yang ke-56 itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu ayat tuh. Sesungguhnya kata Allah dan para malaikatnya itu berselawat. Awak cukup boleh dikatakanlah iri ya, malu. Allah selawat, malaikat selawat,
Kalau awak pikir apa gunanya Allah berselawat tuh? Oh, nanti kalau Allah tidak berselawat kepada Rasulullah, maka Allah tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah suatu di yaumil mahsyar nanti. Tidak. Allah itu lebih daripada syafaat. Dia milik dia. Bumi milik Allah. Kok milik Allah yang kita duduk ini? Langit milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, kata Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, matahari, bintang, planet, apentah, tidak tahu, kita belum sampai ke langit apa bentuk langit. Saya belum pernah, kalian apa lagi? Tidak tahu apa isi langit. Semuanya milik Allah. Dari bumi milik Allah. Apa yang ada di bumi? Kok tunggu. Punya Allah saja. Diri awak punya Allah. Tidak ada apa-apa. Kita tidak ada punya apa, harta, anak, istri, kawan, milik Allah semuanya. Kita tidak ada, kosong. Kalau tidak ada apa-apa, apa yang harus kita banggakan? Tidak ada yang harus kita banggakan. Mati. Tak ada di bawah. Malahan kain kapan saja mati besok ada harta. Kain kapan orang. Ibu. Ada tuh kalian besok. Ujian pejabat kadang untuk kalian yang mewah-mewah. Lah mati kalian tidak dimasukkan lagi di anak kalian dalam oto tuh. Iya. Woi. Ada enggak? Dan masuk lagi mayat awak dalam oto awak. Awak yang membelinya, awak yang pernah teringat. Tapi waktu mati tidak masuk dalam oto itu lain. Apa salah dibuka kursi belakang tuh? Buka kursi belakang, dengarkan yang laki-laki itu anak yang bersih. Besok kalian sudah dapat pekerjaan, kemudian mempunyai harta yang banyak, membelikan kendaraan yang mewah. Kalian punya anak, kalau punya anak kalian andul, kalian poten. Nah, punya anak kalian berpesan, nah, ikut tuh apa do, ini apa sakit. Because kalau apa mati, buka kursi di belakang, tidak usah pakai ambulan yang tapak ke tempat kuburan apa, masukkan aja lah foto. Kan foto apa terakhir bisa ambil kalian. Ngerti? Kalau kalian punya kendaraan, bukan orang kaya, kalian besok kalau sudah menjadi penjabat, menjadi orang kaya, beli oto. Mati kalian wasiat dengan anak. Nah, kalau apa mati bisua, kalau mami mati bisua, kalau apa mati, buka kursi belakang, masukkan mayat apa di bawah di belakang, antar ke kubu. Tidak usah pakai ambulan. Ngerti? Lain nama. Tak ada orang tuh gini. Kalian bikin penemuan baru. Nggak bisa. Ngerti enggak? Jangan melongo kalian. Jangan santai sedot. Ngerti? Nah, tidak ada pilihan. Maka itu Allah saja berselawat nih. Malaikat berselawat. Yang ciptaan Allah yang lebih sempurna, manusia atau malaikat? Malaikat sempurna. Lama kan malaikat? Tidak ada tangan. Manusia yang lebih sempurna. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Sempurna, Wak. Tapi malaikat walaupun dia tidak sempurna dibandingkan dengan manusia, tapi dia berselawat. Woi, dengar. Maka itu Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu, kata Allah. Allah anjurkan kepada kita untuk berselawat supaya apa? Mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaat. Allahumma shalli ala ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salawat. Kalian dapat Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Anak-anak kami dan kami cintai, pada pagi yang penuh kemuliaan ini saya akan menerangkan tentang ibadah sholat fardu.
hikmahnya, manfaatnya, buku tentang salat fardu. Salat fardu adalah salah satu ibadah pokok segala amal ibadah. Kenapa ibadah pokok? Karena dia adalah sebagai pohon amal ibadah. As-salatu imanuddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadama. Sesungguhnya salat itu adalah tiang agama. Dengarkan mana kalian jangan ngotak. Salat itu adalah tiangnya. Maksud apa? Segala amal ibadah yang kita kerjakan itu dia berpegang dia kepada salat. Ibadah-ibadah lain itu ada sebagai untuk supaya lebih indahnya ibadah salat itu. Dengarkan. Maka itu pada hari akhirat kelak kita yang ditanya bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, tetapi yang ditanya pertama adalah salatnya. Kalau sempurna salat ikut semua. Nah, bagaimana untuk menyempurnakan salat itu? Ini perlu terangkan kepada kalian. Pertama tentu bersihnya daripada pakaian, tempat. Dengan kata lain suci daripada hadas besar dan kecil. Dengar. Termasuk pakaian. Kau yang perlu apa sampaikan. Nah, kalau kita tidak suci daripada hadas besar dan hadas kecil, apakah sah wudhu kita? Tidak. Sahnya sholat tergantung kepada wudhu. Dengar kemana? Asalnya ibadah sholat tergantung kepada wudhu. Asalnya wudhu tergantung kepada istinja, bersuci. Kalau kalian buang air, kalau tidak suci kalian tidak bersih, maka wudhu tidak sah. Jangan benar. Air itu yang mana? Air yang suci lagi akan menyucikan. Maka itu apa sampaikan? Kalau kalian menyuci, buang air ketek, buang air besar, setelah kalian pakai air yang di dalam bak, dalam di tempat WC itu, kan ada timbul ember ada timbul itu. Itu kalian pakai pertama, terakhirnya harus kalian buka keran tadi, kalian buka, kalian tampung itu air yang tidak mustakmal, air yang suci. Awak takut perangai-perangai pajak-pajak, wah nih. Kadang-kadang ditembaknya ke dalam ember tuh. Tahu? Buang air ketek ada apa? Akan galak itu perang-perang yang kalian aku. Wah, itu berarti. Ngerti? Ada ember situ. Kan Pak, kalian itu kan banyak yang aneh-aneh. Supaya kawan kau kan naik, supaya kawan kau ikut air yang pipisnya dimasukkan ke dalam ember tembaknya kerannya. Bukan keran air, keran yang ada pada dirinya itu dibuka tembaknya. Habis itu kawan pipis diambil dicuci belah air itu. Najis bercuci goyangan. Yang wanita itu perannya sama lebih kurang tak jauh sama dengan satu. Dengar ngerti? Ngerti kalian tuh? Kalau itu tidak kalian suci dengan bersih, maka wudhu tidak sah. Kalau tidak sah wudhu, tentu tidak sah sholat. Sahnya sholat itu tergantung kepada wudhu itu. Nah, wudhu itu bagaimana caranya? Kalian harus sempurna. Harus sempurna berwudhu. Dasarmu membasuh kaki itu seperti main bola takraw. Buka keran. Dasar. Banyak aneh-aneh kalian lah. Apalagi baru-baru masuk Islam. Maksudnya baru-baru belajar salat, baru-baru Islam. Kebanyakan yang mualaf kok. Iya, baru-baru.
atasnya. Dari tumbuh rambut sampailah kepada basuh tangan sampai ke sini. Basuh kepala, sapu rambutnya. Basuh kaki sampai mata kan? Kalau tidak dibasuh telinga, apakah sah wudhu? Asal atau enggak? Anggota wudhu itu apa namanya, wajib dibasuh hanya 4: muka, tangan, kepala, kaki. Sedangkan telinga adalah sunnah. Walaupun sunnah, untuk apa manfaatnya sunnah? Kok kalian perlu? Manfaatnya sunat, yang sunat itu untuk menyempurnakan yang wajib. Berarti kenapa ada ruang puasa sunnah, puasa 6 setelah lebaran? Untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Kau takut bulan Ramadan kau patang, ada yang retak, ada yang rusak, ada yang yang pokoknya yang rusak ibadah. Jadi mereka puasa sunnah dia pada bulan Syawal setelah lebaran. Puasa 6 itu untuk apa? Menyempurnakan puasa yang wajib. Jadi sunnah itu penombok, penampan. Didengarkan benar. Kalian nanti salah ibadah. Berwudu untuk itu juga. Kenapa kita basuh telinga? Takut, khawatir. Mungkin tangan nanti tidak ratu basuhnya sebagai sahabat kasihku. Akhirnya siko saja. Tapi awak basuh telinga. Ngerti maksud saya? Itu guna sunnah itu. Untuk menyempurnakannya wajib. Dan gelakkan tinggal. Jadi anggota wudhu yang wajib kita basuh itu ada 4: muka, tangan, kepala, kaki. Tambah ke telinga untuk menyempurnakan wudhu itu tadi. Nah, kalau melaksanakan, kalau tidak ada air, dalam keadaan musafir tuh, dengar, safir atau di dalam keadaan sakit, tidak boleh kena air, maka boleh pakai tiamum. Tiamum berapa anggota yang harus dipakai? Didengarkan mana? Tiamum hanya 2 anggota yang harus dibasuh. Dah sama dengan wudhu. Dah 3 kali dia dibasuh, disapu dengan debu. Hanya 1 kali. Waktunya berbeda tiamum. Kalau kita pakai tiamum setelah masuk waktu salat baru tiamum. Dengarkan mana kalian calik kemari. Masuk waktu salat baru tiamum. Selesai salat tiamum batal. Walaupun tidak terkantui. Kenapa? Karena tiamum hanya digunakan untuk kali salat. Weh dengar, mutar. Tidak bisa 2 kali ibadah walaupun tidak batal. Waktunya bentuk itu, masuk waktu baru tiamum. Adik salat, selesai salat habis tiamum. Nanti mau salat tiamum balik. Kenapa? Karena pelaksanaan tiamum itu murah. Di mana-mana bisa tiamum, di oto bisa tiamum. Koto hawa duduk belakang, di belakang kursi bisa. Situ bisa tiamum. Selesai. Maka itu ya selesai sholat habis dia. Lah azan orang baru bisa. Ngerti kalian tuh. Itu pasti akan terjadi tiamum. Kapan? Kalau kalian naik pesawat, zuhur sudah masuk. Kan bisa jamak. Bisa jadi jamak. Kalau tidak melaksanakan jamak, maka kita harus sholat. Di pesawat bisa. Di oto bisa. Niatnya sengaja aku tiamum untuk menggantikan wudhu karena lillahi ta'ala. Kan saya praktekkan. Kali sengaja aku bertiamum untuk menggantikan wudhu. Bahasa saja. Allah itu ahli bahasa, apalagi bahasa Minang Sorpan. Allah itu ahli bahasa.
Inggris pandai, bahasa Jepang pandai, Mandarin pandai, Cina lebih lain, Arab juga. Nah, jadi jadi saya ngajak aku bertiap untuk menghentikan dulu kenal salah. Oh, tak kena ini aku bisa berjalan kan ada kuda. Ada buat atau enggak kau? Ada buat. Nah, awak tiup. Mengapa kau tiup? Awak khawatir kau debu kau terlalu tebal. Kalau tebal kira-kira apa buat? Bagiku Islam itu memang benar-benar indah. Diaturnya kalau sekali diraja tambah tentulah buruk berjalan corona takut jadi awak. Tiup kita bang tinggal yang melangkah aja. Kita tekan itu ke dinding kor kan bertumpuk ya tuh. Yang melangkah ya tinggal artinya tidak melangkah tabang. Maksudnya ambil dia bisa dapat itu tadi pindah tempat kalau itu mustamal karena sudah dipakai yang sudah dipakai kata Imam Syafi'i air itu mustamal tidak boleh dipakai lagi berpindah apa salah berpindah dan kenyala terus balik kau jangan diganggu sebelah tu kau lo ke bawah siapa kasih putar yang jangan potong tu di atas putar sampai situ putar lagi sampai ngerti? Tak ngerti? Apa? Angkat tangan yang di belakang kawan jangan kere-kere mati kawan tangan di belakang kawan ambil di belakang kawan angkat tangan nanti kawan itu kan ada di belakang kawan tuh diambil di situ angkat kembali nanti kalah siapa yang melangkah dapat tutasan itu di belakang angkat tangan kawan yang di depan awak anggap bimbing jangan kali-kali nanti kawan pada tanggung jawab dah pekerjaan ambil saja lain didorong kalah Bismillahirrahmanirrahim saya ngajak aku bertiamum mengganti uduk Alhamdulillah ta'ala angkat tiup buka tarik atau ke mana alah aku ada burung belakang sekali lah dipindah ni kita tak ketiak alah asalah ke belakang kawan bos Ali jangan kalian cium dia ujung ini tangan kanan lagi nih kak di bawah taruh ke bawah ujung jangan kenai taruh putar ke dalam yang ujung pakai terus naikan balikan terus putar dalam dapat tak bisa jalanan lalu dicoba tak bisa wajib bisa lah tidak sama yang bisa gimana? Saya ngajak aku bertiamum di sini. Sekali lagi, ya,
kalian. Siapa aku itu kan buat itu Allah berikan Pak yang sengaja yang melipet-lipet. Oh untuk bawah Pak. Yang sekali untuk yang atas Pak. Ayo itu sekali itu untuk kedua. Woi cari. Taruh. Ujung jangan dikanakan kita. Allah, kalau tidak ada tentu timbul pertanyaan Pak. Kami di dalam keadaan ada kecil, di dalam keadaan junub, atau kami di dalam keadaan haid. Tapi haid ada kami mandi Pak. Bagaimana caranya? Kalian bersihkan dulu air kalian itu lalu bertiamum. Tiamum itu menggantikan mandi hadas besar. Boleh. Sengaja aku mandi hadas besar melalui tiamum karena lillahi ta'ala samu. Kenapa? Karena di dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat yang haram juga boleh dimakan. Boleh makan kalau dalam keadaan darurat. Kalian dalam perjalanan, dengar. Baik perjalanan kau foto-foto data bukit. Kemudian kalian makanan kalian habis. Jumpa babi. Babi ini lagi yang ada banyak. Kalian tangkap babi itu kalian baik, kalian mati itu kalian panggang. Boleh karena dalam keadaan darurat. Tapi ingat kalau merasa lama babi nanti cari pula babi. Oh tidak bisa itu. Berarti dia dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa. Boleh. Tapi itu di dalam perjalanan dalam keadaan darurat. Lah, saya lanjut. Lah ngerti untuk tadi kan? Kemudian kita melaksanakan ibadah sholat. Tetapi sebelum kita sholat, selebih dahulu kita haruslah bersih dari pakaian. Pakaian. Apa yang ragu, yang laki-laki ataupun yang perempuan mungkin lain tidak kena. Kalau laki-laki, kalian pakai celana panjang. Kan panjang masuk WC kalian angkat, bisa jadi ada percikan air pipis kalian. Dah nggak kan tanah? Kan tanah? Bisa jadi wanita bisa juga. Dengar. Apalagi wanita pipisnya berserah. Kan iyo. Apa menjelaskan itu memang itu kata dia. Dan kalau pikir ini tidak bisa berlindung dan terus terang, memang harus terus terang. Tidak bisa pakai hias-hiasan kalau hukum. Dengar. Yang laki-laki itu kalian pipis, dan kalian gulung celana, kalian pipis itu lakukan celana. Kalian bawa salah, tapi tidak sah. Apalagi kalian tidak dicuci. Buang air ketek, air ada dalam WC. Kalian gaya lah, goyang-goyang lah, masuk ke santai. Sayang kalian, tidak sah. Apa menyampaikan? Memang itu kata dia. Nanti kalian kemana? Menceritakan keluar. Orang sedang ngasih ciptaan. Nah, dengar kalian. Apa menyampaikan? Memang itu kata dia. Kalau ada najis di kolor kalian di celana dalam bawa salah, tidak sah. Maka itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau kalian masuk WC, kalian lipat celana kalian dulu, masuk ke dalam WC, kalian tanggalkan selawar dulu. Kan ada paku. Kalau tanggalkan selawar panjang kalian tuh, baru buang air ketek, duduk, nanti selesai. Apa lagi? Kan itu kalau kena jual, itu urusan awalnya sudah ada ikhtiar. Itu yang laki-laki wanita dengarkan benar. Wanita banyak nggak apa-apa ambil wudhu. Ngambil wudhu
karena jilbab dan dibuka tidak sampai ke batas rambut. Tak kadang baju kau sekat lah sempit kau dia dah asal sekali kau saja. Hanya sembahyang tak usah lah sembahyang tak ada gunanya. Tak ada artinya. Nah, salat yang 5 waktu ini, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berjumlah rakaatnya 17 rakaat, tidak boleh tinggal. Kalau ibadah sholat ini tidak ada kelonggaran, tidak bisa ditinggalkan. Tapi ada kelonggaran. Kalau tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk tidak bisa berbaring hati awak yang awak tahu gerak-gerakan dalam hati awak. Salat ikut kerajaan. Tak ada tinggal. Tetapi kalau ibadah puasa ada kelonggarannya. Kalau umpamanya dengar kalian bisa tak berpuasa, boleh. Kalau tidak puasa sudah ada. Tapi kalian hutang, bagi bisa, boleh. Nanti, dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Tapi dalam perjalanan itu 80 km sampai 90 km. Kalau jarak kalian dari rumah ke sekolah engkau, babuko kalian itu baru perjalanan, belum perjalanan. Kau enggak dari rumah ke sekolah babuko kalian. Maka kau babuko, kami bisa bilillah, mana sabilillah dalam perjalanan yang ada 80 km. Enggak. Apalagi dari kamar lalu ke kamar makan. Nanti kalian harus tahu itu. Sampai ke kota Padang saja, dari Siko ke kota Padang tidak bisa berbuka dulu. Belum sampai 80 km, cuma 25 km baru. Paling jauh itu ke Bukit Tinggi ya, Bukit Tinggi bisa. Boleh, tapi ingat bayar. Ngerti? Boleh tidak masuk, tapi bayar. Nah, kalau sholat tidak ada lagi kelonggaran itu. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak tuh hati. Namun sholat tidak boleh tinggal. Dengarkan kalian, dengarkan betul. Maka itu ibadah sholat, perintah sholat pertama Isra Mi'raj itu, maka bukan hanya ayat saja turun. Kan sebenarnya apa salahnya? Apa salahnya malaikat Jibril itu menyempur ibadah sholat? Nabi Muhammad ya lagi tinggal di kota Mekah saja. Nanti Nabi Jibril kata Muhammad, kata Jibril, wahai Muhammad, itu perintah sholat dari Tuhan dari Tuhanmu, Tuhan sampaikan kepada umat. Tapi Allah tidak bisa, harus Nabi Muhammad langsung menjemput. Coba bayangkan. Di situ dapat awal lihat bahwa ibadah sholat ini memang benar-benar wajib. Ngerti maksud saya? Apa ulama lihat? Kalau ibadah puasa yang kerajoko, awal malaikat Jibril mengambil ayat dari Allah atau Allah menurunkan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah, perintah Tuhanmu puasa Ramadan. Nabi Muhammad kan tidak ada diangkat dong. Tidak dinaikkan ke langit. Tetapi ibadah sholat, habis itu dapat awak menilai bahwa ibadah sholat itu memang benar-benar tidak bisa ditangguh-tangguhkan, tidak bisa awak lalai tinggalkan. Ibadah sholat ayat turun, kemudian Nabi Muhammad langsung diangkat, Isra dan Mi'rajkan. Perbuatannya, pekerjaan itu bukan ringan tuh, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit. Ini memang benar-benar diangkat Nabi Muhammad. Apa salahnya? Apa salahnya kalau malaikat Jibril saja menyambut ibadah sholat tadi, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, apa salahnya? Tetapi di situ dapat kita lihat bahwasanya ibadah sholat ini memang benar-benar wajib. Nggak bisa diwakil-wakilkan. Puasa nggak bisa sholat nggak bisa diwakilkan. Harus kita sendiri yang mengerjakannya. Ngerti? Nah, sholat zuhur, dengarkan. Sholat zuhur itu
jadi tidak bisa diwakilkan dan boleh kita mengerjakan sholat itu kalau tidak bisa ada waktu yang tepat, maka sholat bisa kita jamak. Bisakah jamak dan kasar? Jamak artinya apa? Banyak, mengumpulkan dua salat fardu dikerjakan pada satu waktu sholat. Contoh, dengarkan mana yang kasar, yang jamak. Umpama salat zuhur, awak asar nanti datang aja mungkin sibuk awak. Akan dalam perjalanan juga kok yang 80 km yang 90. Kalau di rumah di situ kalian jamak tidak bisa tuh. Woi dengar, kalau kini tidak bisa dijamak itu tuh. Ya orang dalam perjalanan yang bisa menjamak sholat tadi jaraknya ada 80 km dari tempat tinggal atau 90. Bagaimana ada jamak takdim? Jamak takdim maksudnya asar dibawa sholatnya di waktu zuhur. Niat salat siap jamaknya di waktu salat zuhur. Sengaja aku salat zuhur dan menjamak waktu asar ke zuhur 4 karena lillahi ta'ala. Salat selesai zuhur tagak langsung kerjakan asar. Ngerti tuh? Woi, lah mengerti? Bisa berimam, tetapi sama-sama menjamak. Kalau tidak sama menjamak tidak bisa. Nah, kakak soal kamu jamak tadi jamak takdim. Kemudian jamak takhir. Jamak takhir zuhur dibawa ke asar. Niat sama, menteri kejual. Ayat kerja pertama asar ke asar. Kemudian ada lagi yang dinama meringkaskan. Namanya kasar. Kasar. Yang kasar ini maksudnya yang meringkaskan, yang 4 dijadikan 2 rakaat. Yang 2 rakaat, yang 4 zuhur 4 jadi 2. Asar 4 jadikan 2. Maghrib bisa dijadikan 2. Isya dijadikan 2. Tapi kerjanya tiap-tiap waktu. Ngerti? Tiap waktu masuk sholat, tetapi salatnya 2 rakaat saja. Ini pun juga orang di dalam musafir atau dalam perjalanan. Nanti jangan pula kan kerja bisa dijamak di kasar sembahyang maghrib. Kan perlu ditanya sih yang bukan 2 rakaat itu kan yang sembahyang. Kerja depan mereka amal itu dan ngerti mana? Woi, lo ngerti? Jangan kalian kasar juga. Maghrib perlu ditanya sembahyang 2 rakaat ini kalau bila sembahyang maghrib 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat kena ditanya. Indah itu waktunya di mana? Yang boleh itu apabila di dalam keadaan musafir atau di dalam perjalanannya dilihat berapa jaraknya. Kalau hanya dari sini ke Padang tidak bisa 80 km sampai 90 km baru itu yang bisa dikerjakan. Saya lanjut. Bagaimana niatnya itu? Banyak menurut 4 mazhab bermacam-macam. Kalau mazhab Maliki niat untuk sholat dia langsung angkat takbiratul dia tahu kan Allah Akbar maksudnya lain. Tapi kalau Imam Syafi'i yang pakai pakai usli. Ngerti? Yolat agak anaknya katanya Shali fardal maghribi salasa rakaatin ada telah Allahu Akbar. Lah dengar. Angkat bau dengarkan kalian anak. Kalau wanita tidak boleh terbuka tiaknya. Boleh kau terbuka. Wanita boleh. Ikut merapat. Ikut merapat kemari. Oi ngerti? Kalian tidak boleh ikut terbuka. Tidak tahu mengapa tidak boleh terbuka. Baunya tidak tahu. Bukan itu aturan Islam. Nah, kan begitu. Ya dah. Takut aurat wanita itu banyak.
laki-laki boleh, tapi tidak boleh gaya bebas. Ya. Tapi ya macam-macam, banyak orang. Ada yang begitu, ada 14 saya kita ingat susunya. Yang kebanyakan kita ini, Allahu Akbar. Ada lagi itu. Ngerti? Bisa kemari. Itu ada 14 saat. Saya bisa lari. Ngerti? Nanti saya apa nih? Nah, ada pakai doa kita ada pakai doa Allahumma baik. Woi, dengarkan. Itu terserah awak. Woi, itu juga hukumnya sunnah. Lah, dengarkan mana saya bacakan. Nah, kemudian dengar. Aurat yang harus tertutup bagi wanita itu hanya muka dan telapak tangan. Dalam sholatnya, kau apa jalan dalam sholat dulu? Woi, tidak boleh kelihatan. Apa-apanya mencari kalian sembahyang zuhur, dia wanita di masjid kita, telapak kaki nampak. Kadang-kadang telakung kalian setipis kulit bawang melayang karena tiup angin. Ngerti? Tidak boleh nampak kaki itu. Maka itu kalau kalian sembahyang pakai kain dipijak itu kurang. Baru dikabek, mengabek kain tuh di bawah pusat di siku, tidak di siku dong. Sehingga kain itu panjang. Woi, dengan mana wanita? Tidak boleh nampak telapak kaki, telapak tangan yang boleh. Maka itu kalau sembahyang tangan itu terletaknya di dalam kuat. Woi, dengarkan. Di mana letaknya tangan kalian di dalam telakung karena itu kok aurat. Belakang tangan. Hei, tuh di belakang. Pak, kalau di dalam telakung, Pak tentu tidak nampak cincin ancak. Ada usah dipikirkan itu dulu. Ini cincin tandro, Pak. Ikut harus dalam telakung supaya apa? Supaya tidak terbuka aurat. Ya boleh ikut. Berarti dalam telakung. Hati-hati. Lah. Kemudian selesai itu kalian bacalah doa iftitah. Kalau pakai Allahumma baik, Allahu Akbar kabirau. Kalau Allahu Akbar kabirau itu kalian ulang dari sudah takbir dengan Shalat az-zuhri al-barakatin. Ada tala Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar itu kan habis itu Allahu Akbar doa itu takbiratul ikram, woi. Itu takbiratul Kemudian kalian kalau baca doa kita itu ulang balik. Allahu Akbar kabira, diulang balik di Allah. Dibaca di tulisan. Di Allah, tidak kabira langsung. Kalian baca begitu. Kalian banyak begitu umpamanya. Dengar. Allahu Akbar kabira wal. Sedangkan Allah tadi, Allah mengatakan itu Allah takbiratul Allah Akbar kabirau itu doa di kita dari situ mulai kita. Ada juga yang langsung kabirau, ada juga langsung Allahnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i dia mulai Allahu Akbar kabir, habis jam banyak ini. Nah, nanti kemudian membacalah surah Al-Fatihah. Sama-sama saya sempurnakan. Kalian dengar. Apa mendengar? Soal kalian lalu apa mengajar. Lalu kalian apa ngajar? Alun. Maka itu apa tak kenal dengan kalian. Lagi pun apa malah karena kenal kalian. Kalian itu minta angkat nilai. Dengar. Besok kelas 3 baru kalian belajar. Siap barang kalian ujian. Lalu baru tahun ajaran baru bulan Hijrah. Nah baru kalian belajar apa? Lah, woi, itu orangnya. Dia mengajar kalian. Lah, dengar. Kalian kalau nampaknya banyak membaca amin itu huruf alif tidak ain. Kalian baca doa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Enggak A itu. A itu huruf A. Ain. Apa sampaikan, woi? Itu tiap kali apa masuk terus Pak? Didengar. Saya baca. Kalian dengar, simak. Kalau suara saya mengizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa dikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dakwai itu ghair. Jangan ghairil nyokai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dak lim. Ngerti? Hei, lama ngerti? Ingatkan itu. Nah. Kemudian kalian baca ayat. Tuh ayat terserah kalian. Apa yang ayat kalian hafal? Kalau melama salatnya panjang ayat. Kalau mau pendek sebentar salat, ayatnya pendek. Juga nilainya pendek. Panjang ayat nilai juga panjang. Ngerti kalian? Apalagi bulan Ramadan. Kenapa? Karena ayat yang dibaca dalam sholat itu tidak dihitung per surah, tidak dihitung per ayat, tidak ada di belakang. Dia dihitung per huruf. Per huruf. Apa kata Imam Syafi'i? Tiap-tiap huruf dalam sholat itu 50. Satu huruf 50 pahalanya. Luar biasa. Kalau salat fardu itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ini 10 kali lipat. Subhanallah. 41 dan salah hurufnya surat Al-Fatihah itu. Woi. Dalam bulan Ramadan, kalau di luar bulan Ramadan, kata Sayyidina Ali, satu huruf itu 50 pahalanya. Satu huruf. Dalam surat Al-Fatihah itu tidak salah 41 huruf. 41 kalau taruh 40 aja lah. 40 kali 5, 4 kali 5 berapa? 2 juta. Iya, 2 juta 200. Iya lah, 2 juta lah. Ini 50. Hah? Gak ada aku kakek kan itu? Hah? Dah 2 juta. Apa matematik apa matematik? Jadi matematik apa? 50 kali 40. Taruh 40 saja lah supaya murah. 50.000. Subhanallah. Kok di luar bulan Ramadan 10.000 anak kami. Di luar Ramadan 2.000 satu huruf kata Sayyidina Ali dalam salat, maka pahalanya 50 di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan 10 kali lipat, berarti berat. Subhanallah. Maka benar kata Rasulullah. Sekiranya kata Rasulullah umatku tahu besar hikmahnya puasa Ramadan, maka mereka ingin kata Rasulullah berpuasa sepanjang tahun. Kenapa? Itulah. Woi. Coba bayangkan. Ikut di luar Ramadan, kalau 40 huruf dalam surah Al-Fatihah itu lah 2 juta. Kalau
Kalau 10 kali 40 itu 50 dikalikan 10 berapa? Banyak tuh. Wih, panen. Siapa yang beribadah bulan Ramadan kau rugi gadang. Memang gadang banyak. Tahala gadang dibandingkan rumah gadang lain. Coba bayangkan kalian. Wih, kalau tidak ada kalian beribadah, tidak sholat, awak kau sholat. Dan keluar dari sholat kata Rasulullah, tapi kata Imam Syafi'i juga dia mengatakan itu. Kalau keluar dari sholat maka pahalanya satu huruf itu 25 dalam suasana berwudu. Di luar dari sholat, di luar daripada berwudu maka satu huruf cuma 10 cuman pahalanya satu huruf. Dengar itu di belakang. Kalau kita dalam sholat, apalagi di bulan Ramadan, subhanallah, panjang-panjang ayat kalau sembahyang sendirian. Kalau jadi imam pendek-pendek, kesian ibu-ibu yang gaib kalau panjang. Kalau agak sembahyang berjemaah, ayat pendek-pendek yang sesuai saja. Kalau masih orang sembahyang, baik ayat yang panjang-panjang. Awak khawatir tahun ini tahun terakhir mungkin kita, dan tentu tahun depan datang. Entar datang COVID yang ketiga. Betul? Datang masalah. Nah, jadi kemudian baca ayat. Lah, ruku. Ruku itu harus datar sehingga bisa kita taruhkan gelas di atas belakang awak itu tidak jatuhnya. Tadi mata kecuali cuma sujud. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sampai habis. Jangan panas saja. Kau sembahyang wajib harus sampaikan dia. Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi wa min masita min syai'in. Allahu akbar. Kau kan naik kok. Tidak ikut saja dong. Kau hidup. Dia 7 anggota waktu itu. Yang harus diangkat ke dinding, ke lantai. Dengar, baca subhana rabbiyal a'la. Sekurangnya 3, bisa 5, bisa 7. Kok ganjil? Dengar. Allahu akbar, duduk antara 2 sujud. Situ ada doa, ada tuh 8 permohonan. Dengar benar. Di antara duduk 2 sujud kita baca Rabbi fadli war'anni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. 8 permohonan di situ. Termasuk minta kayu. Coba kalian baca arti itu. Rabbi fadli. 8 permohonan. Waktunya singkat tetapi permohonan 8. Coba bayangkan. Ngerti? Kemudian yang terakhir duduk ayat akhir. Duduk ayat akhir itu harus ke arahnya kaki waktu harus mengarah kiblat dan yang kanan. Baru kita baca tahiyat. At-tahiyat itu sampai akhir. Kemudian apakah utamanya daripada ibadah sholat? Membersihkan diri daripada dosa. Hikmahnya atau keutamaan sholat itu, sholat ini lepas kewajiban mendapatkan pahala, kemudian menghapus dari dosa dari waktu ke waktu. Dengan mana? Soalan kita subuh tadi, kalau ada dosa awak menjelang salat zuhur, salat zuhur dosa awak yang salat menjelang dari subuh ke zuhur ketutupnya. Kalau ada dosa awak, kesalahan awak
dosa. Tunjuk tangan yang tidak punya dosa. Dosa semua. Kita semuanya dosa. Ada kualitas dosa, ada tingkatan dosa kita yang berbeda. Kalian ini loh punya dosa. Woi, jangan kemana? Kalian bukan anak-anak. Kalian kalau sudah hampir kadar luasa. Iya. Kalau kami sudah kadar luasa, kalian hampir. Tidak ada kalian tuh batas-batas yang gratis ibadah, tidak ada. Woi, jangan kemana? Kalau sudah dihitung, kalau tidak puasa kalian akan dapat dosa, tidak sholat kalian akan dapat dosa. Masa peraihnya kalian ibadah tidak ada lagi. Woi, jangan kemana? Sudah habis. Ngerti kalian tuh? Kamu ngerti? Ada itu kalian tetap beribadah. Maka kita ada punya dosa dengan ibadah tadi, maka terhapus termasuk Jumat ke Jumat itu. Kalau ada dosa kita pada Jumatnya, kau salat Jumat menjelang Jumat dosa ada dosa, salat Jumat dosa terhapus dosa. Bentuk itu hendaknya awak terus menerus melaksanakan ibadah. Kemudian mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Apa ayatnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kata Allah, salat itu menghalang, menjadi benteng, mencegah dari apa? Perbuatan keji yang mungkar. Apa perbuatan yang keji? Melompat pagar, melawan guru, sakit hati dengan guru. Kalau orang yang sholat tidak ada melompat pagar lagi. Kenapa? Nah, menjadi benteng, menjadi pagar sholat itu. Itu yang melompat pagar itu kan tidak sholat. Hei, dengar. Hei, kau mengaku kalau macam nyonya puasa. Seluruh orang puasa. Ngerti kalian? Sholat itu kata Allah ini jelas kalian. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-45. Sesungguhnya sholat itu penghalang, menjadi benteng. Untuk apa? Berbuat keji. Dado sakit hati dengan kawan, dado ambil dompet kawan, dado ambil HP kawan, dado ambil pena kawan, dado ambil pacar kawan. Orang yang sholat. Hei, dengar. Ngerti kalian? Tuh. Termasuk. Dado melompat-lompat pagar itu. Itu perbuatan yang buruk, yang tidak baik. Jadi sholat itu hikmahnya. Kemudian mendapatkan cahaya di hari akhirat. Sholat itu nanti akan mendatangkan nur. Untuk menandakan ini umat Rasul dan umat Rasul, maka kita nanti mempunyai nur, cahaya. Cahaya apa? Cahaya dari berwudu. Wudu kok besok kan jadi lampu kok tarang. Maka itu kalian yang berwudu dilapihkan aja dia tarang mana? Kalau perlu tajur ke laut itu. Dia badan tarang. Ngerti? Nur, cahaya. Nanti awak angkat tangan, mana umatku kata Rasulullah, awak angkat nampak cahaya nur. Allahu Akbar, Allah, ya mana umatku kata Rasulullah, ya umatku kemari kamu kata Rasulullah. Maka kita mengangkat tangan, ya Rasulullah, kami hambamu ya Rasulullah. Banur, angkat bercahaya itu para jemaah dia kata. Cari sahih hadisnya. Itu juga hadis ada. Apa ada baca hadis? Apa baca terjemahnya? Mendapatkan nur atau cahaya, tapi yang baru mendapatkan nur tentu untuknya yang sempurna. Oh, itu di belakang. Tentang kita cerita. Yang menceritakan kalian. Woi, tentang itu orang ini kalian. Itu kalian cerita. Woi, apa yang murah, apa mahal dan apa kecil.
Simple hafid. Kumaha? Iya mesti itu aku. Ngerti kalian tuh? Jadi ibadah sholat itu kata dia, hikmahnya adalah mendapatkan cahaya di hari akhirat kelak. Kita akan terjadi peristiwa itu. Woi, kita pasti nanti hidup di akhirat. Kita tidak lama dunia ini akan hancur. Nanti kita akan bertemu di akhir. Apa kata Allah? Apabila orang itu sama-sama beriman, maka dia akan ditemukan di alam akhirat. Kita harus mampu besok. Tapi usia kita nanti tidak ada yang gaib. Berarti saudaraku, awak muda saudaraku. Kata Rasulullah usia 30, 25. Tentu itu awak petani dan kaos. Ya, apa dong kan? Kuri gagah kalian gini dulu, kalau banding gagah abah dulu, kan idola juga. Hei, besok sama di petani gagah besok. Betul saudara di akhirat. Muda-muda. Kenapa bertanya sahabat ya Rasulullah? Kenapa tidak ada yang tua di alam surga itu di akhirat? Karena tidak bisa menikmati yang keindahan surga itu kalau tua di dunia saja. Yang suka jalan-jalan siapa? Tua atau yang muda? Yang muda. Tidak diagi izin payu lah. Tidak. Tidak diizinkan oleh kepala sekolah anak kelas 3 tidak boleh pergi kemana-mana. Libur tidak bisa. Ada keluar dari dinas. Payu juga tidak bisa tagak auto di depan sekolah. Ada jauh tagaknya itu. Kenapa? Karena mudah. Yang kaya. Tapi yang kaya muda waktu itu juga. Maka itu penyakit itu menular terus. Penyakit itu menular. Ngerti kalian? Ngerti? Nah, maka itu kalian untuk mendapatkan nur atau cahaya itu, maka hendaklah kita melaksanakan dengan sempurnanya wudu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan nur dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah salat mencegah dari perbuatan keji kan sudah. Kemudian mendidik pribadi yang disiplin, melaksanakan ibadah salat untuk mendidik, apalagi salat berjemaah. Woi, dengar. Salat berjemaah itu mendidik awak berjalan, mendidik diri awak berdisiplin, bermasyarakat, kompak. Woi, ada orang salat imam rukuknya iktidal. Ada? Tidak, imam rukuknya iktidal. Tak, imam sujudnya rukuk. Ketika yang itu dado tuh, patuh. Woi, kenapa? Dengan itu dilatih melaksanakan sholat jemaah, dia kompak. Imam ruku, dia ruku, imam iktidal, dia iktidal. Pokok ikut imam. Tidak bisa kita tidak mengikuti imam. Lah, juga tidak boleh mendului imam. Contoh, amin. Kok banyak naik? Na'anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam belum amin, kalian dua amin. Doi, didengarkan imam. Kali imam nyebut amin, baru amin. Jika ada imam belum amin, kalian amin dulu. Kata Rasulullah pada akhirat besok akan menjadi keledai. Wih, hati-hati tuh. Tidak kedelai, keledai. Tak betul keledai apa? Lu sebutnya keledai, tahu keledai lah. Woi, aja repot. Oh, masih tiga. Anak-anak kami yang kami cintai, mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan pada siang hari ini, terutama tentang ibadah sholat, bagi anak-anak kami yang belum dengarkan mana, yang belum sholat, cobaan sur, ngerti? Woi, yang belum kalian sholat, kalian ansur. Sekurangnya hari Jumat, woi,
dengan wota yang laki-laki dulu. Hari Jumat sholat sekali seminggu ala dulu. Nanti akan biasa dia akan laksanakan. Takut kalau mati orang, wih. Kalau mati apa akan dibawa? Kalau ada kawan awak yang mati yang menyesal, wih. Apa dapat SMS? Dapat jayo. Akak SMS. Qalu rabbi aqartani ila ajalin qarib fasaddaqa. Itu SMS. Apa kau jawab? Rupanya kata, wah ya Allah berikan kami hidup sebentar saja, kata dia. Untuk hidupnya sebentar saja ke dunia, toh. Untuk apa? Fasaddaqa. Untuk berbuat baik. Atau isi SMS. Ada manusia yang mati itu menyesal. Woi, dan kata mana? Alur kita di akhirat, di alam barzah itu mendapatkan azab. Azab di alam kubur itu, kata Rasulullah, setelah orang itu pulang mengatakan mati Yesua, dengarkan, masih terdengar langkah-langkah orang pulang tuh, lah datang malaikat bukan mangkir, memberi azab. Azab di alam kubur itu, kata Rasulullah, tidak didengarkan kepada manusia. Seandainya kata Rasulullah didengarkan kepada manusia azab kubur tadi, maka seketika itu manusia itu langsung pingsan. Subhanallah. Woi, dengar azab kubur. Langsung pingsan. Itu mendengar azab awak di dunia pingsan. Kira-kira orang yang mendapat azab apa akhirnya? Mengalatih. Tak tahu mengalatih. Kayak tangko ikan lele, mereka di pulang ke rumah kalian baik kemana? Mengalatih untuk itunya. Subhanallah. Kalau tidak itu aman, kalian sudah dihitung. Buat dosa dihitung, berbuat baik dihitung. Tapi kalian kalau mati kalian mati dalam fisabilillah. Tapi mati jadi buat mati. Kecil coba kalau mati kita kan mati jangan kalian rompek dari pagar kau mati. Itu dia tali matinya. Oh, tiba ke jalan kalian, lalu kalian jalan. Tak sawah deh kawan koran. Habis mati mati sembilan kalian. Itu mati kapi. Ya kalian buat gue. Tapi matinya yang benar-benar untuk mengharap doa Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. InsyaAllah hari Rabu kita bisa ketemu lagi atau saya di musala ketemu masjid tentang penyelenggaraan jenazah. Tasya yang sanggup jadi mayat besok, lihat kalau jadi mayat. Tunjuk tangan. Saya taruh jadi mayat. Yang bentuk mayat jalan dong. Ada yang bentuk mayat. Lah, ada jadi mayat besok. Alasan itu kuat, bikin kuburan. Udah lama, paling 15 menit dalam kubur. Dia oksigen. Mudah-mudahan habis oksigennya dia mati langsung. Nah, terima kasih kepada anak-anak kami semua. Mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibu-ibu yang bersedia mendampingi anak-anak kita semua. Anak-anak kami semuanya semoga dalam menuntut ilmu pengetahuan diberikan oleh Allah hidayah. Amin. Doa kita bulan puasa dikabulkan oleh Allah. Diberikan hidayah oleh Allah di kalian menuntut ilmu. Kalian selalu dilindungi oleh Allah di dalam menuntut ilmu. Mudah rezeki kalian tercapailah cita-cita kalian. Amin. Amin. Jangan capek begini dan jangan capek belah. Sampaikan cita-citamu dan cintailah orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.